Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah dakwah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dakwah Nabi Ibrahim semasa meninggalkan Babylon. Nabi Ibrahim telah berhenti di sebuah tempat yang dinamakan Haran. Keseluruhan penduduknya menyembah bintang-bintang. Jelas sekali Nabi Ibrahim berhadapan dengan masyarakat yang berada dalam kesesatan. Lalu, untuk itu Nabi Ibrahim memiliki trik-trik dakwah tersendiri agar mudah berdakwah pada masyarakat tersebut. Adapun trik-trik dakwah Nabi Ibrahim yaitu tidak menyampaikan dakwah kepada mereka secara nyata. Lalu baginda merancang dengan teliti supaya mereka dapat menerima ajaran yang dibawanya. Lalu sabar hari baginda duduk bercakap-cakap sambil menyampaikan ajaran yang dibawanya secara tidak langsung. Lalu Nabi Ibrahim berjalan-jalan di tempat ibadah Babilonia saat itu sedang kosong melompong. Lalu orang-orang Babilonia sedang menghindar dari penyakit yang diderita Nabi Ibrahim. Sayangnya Ibrahim hanya pura-pura sakit. Ia juga pura-pura menderita penyakit yang menular, sehingga para kaumnya menjauhinya. Kekosongan kota Babilonia menjadi kesempatan bagi Ibrahim untuk melancarkan aksinya. Ia masuk ke tempat peribadatan yang sedang ditinggalkan kaumnya. Tempat peribadatan itu dipenuhi banyak berhala, dari yang kecil, sedang, sampai besar, super besar. Ibrahim melihat begitu banyak makanan yang ada di sekeliling berhala itu. Makanan itu seolah sia-sia. Ia bertanya kepada para berhala itu, "Makanan siapa ini? Siapa yang hendak memakannya?" Lalu pertanyaan-pertanyaan itu bertubi-tubi ia tanyakan, namun tak ada seorang pun yang menjawab. Ia kembali bertanya, namun dengan nada yang sedikit keras, "Siapa yang hendak memakan semua makanan ini?" Pertanyaan Ibrahim dengan nada yang keras itu pun tidak ada yang menjawabnya. Ibrahim pun melancarkan aksinya. Ia mengeluarkan kapaknya dan menghancurkan seluruh berhala yang ada. Setelah puas menghancurkan seluruh berhala, Ibrahim kemudian mengalungkan kapak yang ia gunakan untuk menghancurkan berhala-berhala ke leher berhala yang paling besar. Nampaknya ia telah menyiapkan semuanya dengan matang. Ia telah siap jika nanti pembesar kaumnya akan memenjarakannya. Hal yang dikhawatirkan Ibrahim pun terjadi. Para pembesar kaumnya mengetahui ulah Ibrahim terhadap berhala-berhala itu. Ia menyiapkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah diperkirakan. Ia siap berdebat dengan pembesar kaum penyembah berhala itu. Ibrahim didatangi dan digelandang menuju pengadilan. Ia mulai dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dirinya. Namun mudah saja bagi dirinya untuk membantah. Lalu Ibrahim ditanya, "Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" "Saya tidak melakukan apa-apa. Cobalah kalian lihat berhala besar itu. Berhala besar itulah yang menghancurkan berhala-berhala kecil." "Wahai Ibrahim, berhala-berhala itu tidak berbuat apa-apa. Tidak mungkin ia menghancurkan berhala-berhala yang lain, sedangkan ia pun tak bisa bergerak." Lalu jawaban kaumnya itu menjadi bumerang baginya. Mudah saja bagi Ibrahim untuk membalikkan perkataan mereka. "Lalu mengapa kau menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Pertanyaan Ibrahim yang satu ini membuat mereka tercekat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membenarkan perkataan Ibrahim. Namun mereka tetap saja tertutup oleh hawa nafsu. Mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah, walaupun Tuhan mereka telah dibantai dengan argumen-argumen Ibrahim yang tak terbantahkan. Lalu percakapan Nabi Ibrahim saat bersama penduduk Haran. Ini salah satu trik yang dilakukan Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Ketika duduk bersama mereka, Nabi Ibrahim telah menunjukkan ke arah sebutir bintang yang berada di langit. Baginda pun berkata, "Oh, inilah Tuhanku." Tetapi apabila bintang itu hilang daripada pandangan, Baginda pun berkata lagi, "Aku tidak menyukai Tuhan yang berubah-ubah dan timbul tenggelam di angkasa." Keesokan harinya, Nabi Ibrahim pun duduk lagi bersama dengan penduduk Palestina. Apabila terbit cahaya matahari, Nabi Ibrahim pun berkata lagi, "Inilah Tuhanku, karena ia lebih besar daripada yang lain, dan cahayanya lebih terang. Inilah yang patut aku sembah." Melihat sahaja matahari terbenam, Nabi Ibrahim pun berkata kepada penduduk Palestina,
Sesungguhnya kamu telah tersesat dan terpengaruh oleh ajakan iblis dengan penyembahanmu kepada bintang-bintang, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sepatutnya dialah yang kamu sembah dan bukan bintang-bintang ciptaannya itu. Aku bebas daripada sembahan kepada Tuhan-Tuhan kamu itu. Aku hanya menyembah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kepadanya aku beribadat dengan hati. Dialog ajakan penduduk Haran kepada Nabi Ibrahim. Aku bebas daripada sembahan kepada Tuhan-Tuhan kamu itu. Aku hanya menyembah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kepadanya aku beribadat dengan hati yang tulus ikhlas. Hanya Dia Tuhan yang aku sembah. Tidak ada Tuhan lain selain daripadanya. Sesungguhnya bukan tergolong dalam golongan yang musyrik. Lalu penduduk Palestina amat terkejut apabila mendengar kata-kata Nabi Ibrahim itu. Mereka mendapati Tuhan Nabi Ibrahim berbeza dengan Tuhan mereka. Mereka merasakan Nabi Ibrahim telah tersesat dan perlu dikembalikan ke pangkal jalan. Nabi Ibrahim menolak ajakan mereka itu. Apabila baginda menolak ajakan tersebut, mereka pun mengajak baginda berdialog. Mereka merasakan bahwa merekalah yang benar. Walau bagaimanapun, Nabi Ibrahim menolak ajakan mereka itu dengan berkata, "Kamu ingin berdialog denganku tentang ketuhanan, karena kamu berharap agar dapat mendorongku mengikut kamu menyembah yang batil dan sesat itu. Janganlah terlalu berharap. Harapan kamu akan sia-sia belaka. Tidak ada gunanya mengajak aku berdialog dengan kamu, karena Allah telah menunjukkan jalan yang benar dan akidah yang hak sesuai dengan fitrah dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang utama." Oleh yang demikian, mereka ternyata tidak berjaya untuk memasangkan akidah Nabi Ibrahim. Baginda tetap berpegang teguh dan beriman hanya kepada Tuhan yang Esa. Memasangkan akidah Nabi Ibrahim, baginda tetap berpegang teguh dan beriman hanya kepada Tuhan yang Esa. Lalu di sini kita bisa petik pelajaran hikmah dakwah Nabi Ibrahim. Dalam berdakwah menghadapi kaumnya, Nabi Ibrahim alaihi salam banyak melakukan dialog yang penuh dengan hikmah dan hujjah, yang bila hati seseorang masih bersih niscaya akan menerima dakwah beliau. Namun mereka tetap pada kekafirannya, termasuk ayah Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan hidayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengajarkannya hikmah sejak masih kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada beliau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan di bumi. Karena inilah beliau menjadi manusia yang paling kuat keyakinan dan ilmunya dalam agama, serta paling besar kasih sayangnya kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Nabi Ibrahim alaihissalam ke tengah-tengah kaum musyrikin yang menyembah matahari, bulan, dan bintang. Mereka adalah ahli-ahli filsafat sabi'ah yang merupakan golongan yang paling keji dan paling besar bahayanya terhadap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusaha mengajak mereka dengan berbagai cara. Tindakan yang dilakukan Nabi Ibrahim ini jelas menjadi cermin bagi kita di era di mana orang mudah mengkafirkan orang lain. Perbedaan akidah bukan penghalang bagi kita untuk bersikap santun dan ramah terhadap siapa saja. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kepada kita betapa sikap ramah dan berdakwah dengan hikmah harus dipelihara, karena hal itulah yang bisa dilakukan manusia. Soal apakah orang yang kita dakwahi akan mengikuti atau tidak, maka Allah yang akan menentukan. Nabi Ibrahim telah memberi contoh bagaimana berinteraksi dengan orang yang tidak seiman. Berbeda akidah tidak menjadi penghalang untuk mengikat tali silaturahmi. Kita patut heran dengan orang-orang yang menganjurkan untuk tidak berkomunikasi kepada orang yang tidak beragama. Jika demikian yang dilakukannya, maka sepatutnya ia mendalami lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada kisah Nabi Ibrahim, kita belajar tentang dakwah yang ramah dan toleran serta penuh belas kasih. Dengan kata lain, jika ajakan kebaikan kita ditolak, maka jalan terakhir yang bisa kita tempuh adalah berdoa.
agar yang bersangkutan diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim saja masih mau mendoakan ayahnya yang jelas-jelas menyembah berhala agar diberi ampunan dan keselamatan. Sekian penjelasan saya tentang sejarah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.